Sunda adalah negara yang paling Ya Abah, kalau untuk generasi muda sekarang kan banyak lebih suka ke budaya-budaya asing kayak K-pop atau apa kayak gitu-gitu ya. Baiknya eh, diterapkan budaya-budaya kita gitu. Anak-anak muda zaman sekarang harus bangga dengan budaya kita sendiri. Kita harus seperti apa ya? Mendoktrin mereka gitu kan. Tapi nanti saat budaya kita diambil sama negara asing, baru mereka ribut begini gitu kan. Dan merekanya aja nggak bangga dengan budaya sendiri. Saya padahal sangat bangga dengan budaya saya sendiri gitu. Saya jadi warga negara Indonesia itu bangga sekali ngelihat saya setiap pergi ke contoh ke Thailand, disambut dengan budaya Thailand. Luar biasa gitu, mereka mempromosikan budayanya sendiri. Tapi kalau di Indonesia kayaknya wisatawan asing yang datang ke sini kurang didoktrin dengan budaya kita sendiri, diperkenalkan budaya kita sendiri kan. Indonesia ini kaya ragam budaya. Sedangkan negara mengakui bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengangkat budayanya sendiri. Gimana bangsa kita mau besar kalau kita tidak bangga dengan budaya kita sendiri? Saya kira apa yang disampaikan itu betul sekali, tetapi saya pun juga tidak berani mengatakan bahwa budaya dari luar pun juga adalah jelek. Ada juga budaya-budaya luar yang baik. Nah, budaya luar yang baik kita ambil, tetapi tetap kita jangan melupakan budaya sendiri. Bali menjadi hebat bukan karena keindahan alamnya, tetapi karena mampu memelihara budayanya dan tata kramanya, perilakunya. Jadi berbicara budaya khususnya bagi anak muda, yang paling penting itu kan tata nilai. Nah, mereka selalu menganggap bahwa ngapain nilai-nilai dulu mah katanya kuno. Mohon maaf, tidak ada sebuah nilai yang kuno, tidak ada sebuah nilai yang basi. Ketika berbicara nilai kuno, norma kuno, sampai saat ini pun juga apa yang kita pelajari dari kitab suci itu kan norma. Kitab Injil 1 Masehi, Al-Quran tahun 620 Masehi. Apalagi kita berbicara Jabur dan Toret, kita sendiri tidak tahu itu sebelum Masehi. Tetapi nilai itu tetap akan relevan. Karena dalam hidup ini, sejarah ini selalu berputar berulang kali. Kalau bahasa dari Tasiknya sustainable. Sustainable katanya. Jadi selalu berulang, berputar-putar. Nah, saya kira setiap daerah pun juga punya nilai. Nah, kita khususnya orang Sunda, kita harus tahu juga nilai kita. Bagaimana jadi kisuna anu nyunda? Karena nilai ini sudah diterapkan oleh para leluhur kita, para karuhun kita. Dan inilah nilai yang paling baik adalah sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kalau dalam bahasa Indonesianya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak. Ini salah satu nilai yang mungkin bisa kita jadikan sebuah pedoman. Ada, kalau saya yang jelas-jelas saja ada artefaknya lah, gitu. Dalam artefak itu salah satu artefak Prasasti Kawali yang ditulis oleh Prabu Wastu Kencana. Beliau ini adalah kakek kandungnya Sri Baduga Maharaja alias Jayadewata yang dikenal dengan Prabu Siliwangi yang ada di Bogor. Di sana disebutkan, pakeun heubeul Jaya Dibuana, pakai gawe kerta bener, pakai gawe kerta rahayu, ulah batengah bisi kateker, ulah botoh bisi kokoro. Yang artinya itu apa? Membangun kekuatan dengan kerendahan hati, membangun kekuatan dengan kedamaian. Justru
kita orang Sunda kenapa dihargai oleh seluruh masyarakat di Nusantara, bahkan dulu di dunia. Orang Sunda ini kuat bukan karena hanya fisiknya yang hebat, hanya kesaktiannya. Itu hanya istilahnya itu bumbunya saja. Tetapi bumbu yang intinya itu adalah membangun kekuatan dengan kerendahan hati, dengan tawadu, dengan senyum. Karena itu yang paling utama. Kalau kita santun, ramah, siapa yang mau mengganggu kita? Orang akan jadi hormat, orang akan jadi segan. Sekarang, mohon maaf, anak-anak kita sudah tidak lagi menghargai orang tua. Zaman dulu, jangankan orang tua, saluhureun saja, yang lebih tua saja harus dihormati. Makanya di dalam amanat Galunggung disebutkan, hananguni, hana mangke, tan hananguni, tan hana mangke. Hana tunggak, hana catang, tan hana tunggak, tan hana catang. Mau aya ayeuna, hanteu mau baheula. Hanteu mau ayeuna, mau aya baheula. Artinya apa? Tidak akan ada zaman hari ini kalau tidak ada dahulu. Tidak ada manusia-manusia sekarang kalau tidak ada karuhun-karuhun atau leluhur-leluhur kita dahulu. Makanya dari itu kita harus menghargai para pendahulu kita, terutama orang tua. Jangankan orang tua, yang lebih tua umurnya saja harus kita hargai karena sudah lahir duluan, sudah banyak makan asam garam duluan. Nah, ini sikap penghormatan terhadap yang lebih tua saja sekarang sudah merupakan barang yang langka. Saya aja masih sering, apalagi di medsos, disapa, apa kabar bro katanya. Padahal saya tahu dia lebih muda, dia lebih. Tata krama ini sudah semakin dengan guru saja. Pak, dulu mohon maaf, guru mau lewat saja, bukan kita mau ini. Selamat pagi ibu guru. Begitu hormatnya kita kepada orang tua. Nah, adab-adab ini harus tetap dipelihara. Nah, ini membangun kekuatan dengan kerendahan hati. Nah, kedua, membangun kekuatan dengan kedamaian. Kita tidak akan kuat kalau kita tidak damai. Betul. Apa mungkin kita bisa ke pasar kalau di jalan, jangankan perang, terjadi tawuran saja anak SMA sudah males. Betul. Jadi makanya tata, tentrem, kerta raja. Tata biar tentrem akan terbangun keraharjaan. Jadi kondisi damai di Tatar Sunda adalah merupakan hal yang mutlak. Kerendahan hati hal yang mutlak. Jadi kalau ada orang Sunda, saya kira sama orang Jawa, orang Bugis juga. Kalau ada yang adigung, adiguna, palakak perekek, nulak cangkeng dina punuk, gitu kan. Itu maaf saja, itu bukan orang Sunda. Itu orang Ki Sunda yang belum paham dengan filosofi Sunda. Kalau ada orang Sunda atau yang ada di Tatar Sunda, maunya ribut, maunya saling fitnah, saling tunjuk, saling menyalahkan, itu bukan orang Sunda. Karena di Sunda adalah membangun kekuatan dengan kedamaian. Makanya dari dulu tanah Sunda disebut land of peace, tanah damai, tanah harmoni. Nah, filosofi ini harus diketahui oleh semua. Kalau perlu yang suka ribut, yang pepelekek, adigung-adiguna, balaga, usir dari tanah Sunda. Kalau perlu usir dari tanah air Indonesia. Karena mencoreng nama baik dan adat ketimuran yang sopan santun gitu. Iya. Kekuatan orang Sunda itu ada di dalam senyuman. Iya, ya, makanya Prabu Siliwangi disebut sebagai salah seorang pemimpin Prabu Raja yang selalu tersenyum. Betul. Sama seperti Rasulullah. Rasulullah juga dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang suka tersenyum. Makanya saya mencoba dalam setiap saat untuk bisa tersenyum. Udah mah saya teh jelek hideung gitu kan. Bari jamedud atuh puguh we.
beki kurawat gitu kan. Makanya saya mencoba untuk Senyum tersenyum. itu indah ya. Indah. Jadi Kalau malah- Neng Reka saya lihat Neng Ratu ini selalu tersenyum. Jadi ketika orang bertemu itu hatinya sudah sumringah. Iya, saya kan tampangnya antagonis, Bah. Kalau nggak senyum nanti disangkanya marah gitu. Kalau saya bukan antagonis lagi, saya itu Pitagoras. Ya, tapi senyum juga. Saya mohon, mari kita belajar tersenyum. Betul. Karena tersenyum itu bisa memberikan sebuah aura positif. Betul. Dan Energi yang senyuman itu pun juga adalah salah satu ciri khas budaya orang Sunda, budaya orang Jawa, budaya Nusantara yang dikenal ramah. Tapi jangan sampai saya pesan, mulutnya tersenyum, hatinya sinis, Merengkuh gitu ya, kan. iya. Hatinya dongkol. Tolong, mari kita tersenyum dengan ikhlas. Kalau perlu, lahir batin. lahir batin. Mulutnya tersenyum, matanya tersenyum, pipinya tersenyum. Kalau perlu telinganya juga tersenyum gitu kan. Jadi kita bisa tersenyum dengan Ikhlas mungkin. seluas-luasnya. Mungkin. Jadi Dengan- kalau ya. luas ya, Bah, ya. Ya. Karena senyum itu bagian daripada ibadah dan sedekah. Kalau kita nggak punya duit ya minimal tiap hari kita bisa sedekah dengan senyum. Dan satu lagi mungkin salah satu budaya Sunda itu budaya pusat budaya toleran. Makanya di Sunda ini budayanya silih. Silih asli. Makanya raja yang paling hebat pun juga dijuluki Silih Wangi, yang Saling. mampu mewangikan nama. Silih itu saling. Nah, ketika kita berbicara saling, ini sudah jelas. Budaya saling loh. Kalau berbicara budaya saling, itu berbicara budaya yang menurut saya ini sudah tanda-tanda budaya toleran. Saling itu apa? Saling menghargai, saling ajenan, saling menghormati, saling bagi pangarti, saling simbehan kabisa, saling angkat derajat. Silih asi, silih asa, silih asu, Rahman dan Rahim. Masya Allah. Jadi ketika berbicara salah satu budaya Sunda yang sudah diawali dengan silih, ini menandakan bahwa Sunda adalah negara yang paling toleran. Masya Allah. Jadi apabila ada orang-orang yang intoleran, merasa benar sendiri, merasa pang akangna, merasa pang eceuna, merasa pang sucinya, punten. Sunda dari dulu pun juga sudah berbagai ragam. Ada Hindu, ada Buddha, ada Muslim, Betul. ada Sunda Wiwitan. Betul. Prabu Siliwangi saja Jaya Dewata memberikan keleluasaan kepada putra kandungnya, Pangeran Walangsungsang, untuk mengembangkan agama Islam. Agama Islam, agama Buddha, agama Hindu dari dulu bergandeng tangan. Bersama. Cirebon itu penduduknya saat itu disebutkan baru 250 orang. Di sana ada orang Arab, di sana ada orang Cina, di sana ada orang Melayu, ada orang Sunda, ada orang Jawa. Ini sudah menunjukkan bahwa di Sunda sudah menerima pluralisme. Kenapa? Karena Sunda sudah mempunyai budaya saling menghargai, Toleransi. saling menghormati. Baik suku, bangsa maupun agama. Lakum dinukum waliyadin. Ya, Bagimu betul. agamamu, bagiku agama. Masing-masing ya, Bang, ya. Nggak ada beban, jadi nggak saling Menghujat, caci tidak maki, saling membenci, tidak saling membenci. tidak saling mencaci. Itu kan silih asah, Silih asih silih dulu. asih, saling sayang, saling berkasih sayang. Betul silih sekali. asah, Silih asih, silih asah, silih asuh. Asih dulu. iya. Kalau Kasih kita sudah sayang, dulu. sudah asih, semua juga dikasih. Betul. Jadi inti poinnya harus saling menyayangi sesama makhluk. Silih asuh kan, saling mendidik, Memberi saling mengingatkan. contoh, saling mengingatkan. Yang merupakan ya sudah tahulah semuanya. Mohon maaf ini kepada para Asuh itu saling mengasuh kan, Mengasuh, iya. saling mengajarkan, Mengajarkan. saling mendidik, saling membimbing
kan begitu. Betul. Saling, karena manusia ini kan manusia pembelajar. Kita ini semua belajar. Tidak ada satu orang pun yang lebih hebat, yang lebih tinggi dari orang lain. Saya juga di sini ingin belajar. Neng Ratu ini Belajar. jangan dianggap saya lebih, tidak. Saya juga ingin banyak belajar. Mungkin bisnis, wah kalau saya bisnis dari dulu dinas terus, saya kalau bisnis mualaf mungkin harus belajar sama Neng Ratu. Ada ya bisnis mualaf. Ya enggak. Jadi bisnis mualaf. Tidak ada gitu kan. Apalagi mau jadikan komisaris. Alhamdulillah. Amin. Bisnis mualaf. Oh, jadi baru hijrah ke bisnis gitu. Iya, baru mau akan gitu. Baru mau akan. Makanya aduh, alhamdulillah ketipu terus. Alhamdulillah. Untung nggak diumumkan. Kalau diumumkan kan malu. Jenderal ketipu, aduh. Iya itu Bah. Kalau kita mau ngomong ketipu juga malu ya Bah. Gengsi ya Bah. Masa sih Gengsi, ketipu? Ya udahlah biarin aja. Udah sok tegar, sok kuat. Padahal ya itu cambukan kita. Jadi kita harus tegar, harus kuat. Ya sudahlah. Lebih ke gengsi kita Bah ya Bah. Makan tuh gengsi katanya. Pahit padahal. Masya Allah, hiburan sedikit. Abah tuh emang orangnya luar biasa, low profile, udah ngasuh banget, ngedidik banget, banyak membagi ilmu, semuanya. Abah mah fasilitas apapun yang penting buat maslahat umat, luar biasa gitu kan. Contoh seorang figur pemimpin yang baik gitu. Udahlah saya nggak bisa ngomong, udah keren aja, mendingan minum aja. Nggak juga, mohon maaf. Ya, tiap orang punya kelebihan. Mungkin apa yang baik yang sudah kita lakukan bukan untuk riya, tapi siapa tahu bisa diikuti gitu kan. Saya punyanya ini, siapa tahu, saya yakin yang lain pun juga pasti banyak yang lebih dari saya. Cuman mungkin tidak mau berbicara. Saya yakin Abah Sangadiah juga lebih daripada saya, tapi tidak mau diekspos. Nah kebetulan saja saya tadi diajak mau di podcast. Saya kira di podcast itu mau di apa, mau dipoto gitu kan. Tahu-tahu ternyata di podcast ini diwawancara ya. Gitu. Ini ya luar sudah. biasa. Akhirnya saya ya ceplas-ceplos aja. Mohon maaf saya suka begini karena maklum polisi ini rumusnya sudah tahu semuanya se-Indonesia, kadarkum, kadang sadar, kadang kumat gitu kan. Iya, jadi emang Abah mah udah jadi kayak keluarga sendiri ya. Jadi kita ngobrol seru-seruan aja dan berbagi ilmu, berbagi pengalaman sama Abah yang udah sangat luar biasa, menapaki banyak patilasan yang Abah tinggalin untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi saya aja ngelihat, oh ini ya bentuknya peninggalan para leluhur kita gitu kan. Buat saya para leluhur itu lebih dari seorang pahlawan gitu yang luar biasa. Jadi yang harus dijaga semuanya biar kita paham apa visi misi mereka gitu kan, meninggalkan ini. Karena menurut saya budaya itu semuanya mengajarkan sesuatu hal yang sangat indah dan semua keindahan ada di situ gitu kan. Entah budaya manapun, itu aneka ragam budaya Indonesia yang luar biasa, yang saya banyak keliling Indonesia dan banyak mengenal budaya Indonesia dan semuanya sangat indah. Nggak ada yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Semua budaya mengajarkan kebaikan, tergantung kitanya bangga atau tidak. Jadi warga negara Indonesia yang beraneka ragam budaya.